A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Di siang hari ini alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa, bertatap muka dalam kegiatan taklim rutin kita setiap Kamis siang ya. Di tempat yang mulia ini, di tempat pekerjaan kita, untuk sama-sama menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga yaumul kiamah. Baik Bapak Ibu, Bapak semua ya, ada ibunya ya. Siang hari ini kita akan membahas hadis yang ke-15 ya. Kalau di dalam kitab pastinya judulnya Min Khisalil Iman, di antara perkara iman, atau saya artikan beberapa perkara iman ya. Jadi kalau misalkan beberapa berarti belum semuanya gitu ya. Dalam hadis ini disebutkan ada 3 yang termasuk bagian daripada iman ya. Bisa kita lihat di sini hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ini poin yang pertama ya. Jadi perkara iman yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini adalah berkata baik atau diam. Berarti kalau nggak bisa berkata baik, maka sebaiknya diam. Ya, berkatanya emas, maka diamnya adalah permata gitu ya. Gitu ya. Jangan sampai berkatanya itu adalah racun, diamnya adalah sembilu gitu ya, bahaya ya. Jadi nggak boleh begitu. Jadi ucapan kita itu bisa mengandung nilai kebaikan. Bahkan diamnya kita pun mengandung nilai kebaikan. Dan ini dikaitkan dengan iman, gitu ya. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima lisanuhu, wala yastaqim lisanuhu hatta yastaqima qalbuhu. Nah di sini ya, tidaklah istiqomah. Maksudnya yastaqim di sini bisa maknanya benar gitu ya. Tidaklah benar keimanan seorang hamba sehingga istiqomah lisannya gitu. Ya. Jadi lisannya ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang benar gitu. Wala yastaqimu lisanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Dan lisan seorang hamba itu kata Nabi tidak akan benar juga sehingga
ya, baik atau benar hatinya. Jadi ternyata pangkal daripada kebaikan lisan kita adalah hati kita. Begitu. Ya ini ya. Jadi ini ada kaitan dengan iman. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, maka hendaklah dia mengucapkan atau berbicara yang baik atau diam, begitu ya. Kemudian poin yang kedua, perkara iman yang kedua dalam hadis ini, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nah, di sini, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, ini ya, tetangga kita ya. Jadi kalau misalkan kita di lingkungan itu nggak dikenal, dipertanyakan tuh. Ya, jangan sampai saya pengalaman punya teman tinggal di Pondok Indah, Jakarta Selatan tuh. Keliling, ya mungkin 1 jam ada keliling tuh, nanyain rumah teman saya. Ya, mendatangi satu rumah, assalamualaikum, dibalas dengan gonggongan anjing gitu. Gitu ya. Assalamualaikum lagi, ada yang bukain, security gitu ya. Saya tanya nama teman saya, nggak tahu juga katanya. Jalan lagi gitu kan, sampai ketemu satu rumah. Ya, saya nanya ke pemilik rumah itu, jawabannya pun nggak tahu. Keliling-keliling dulu nggak ada map ya. Kalau dulu ada Google Map yang enak ya, gitu kan. Nah, sampai keliling 1 jam itu balik lagi tuh ke titik yang sama, ya, yang kita yang kita temui, bertemu dengan seorang bapak itu. Ternyata apa? Rumah teman kita posisinya di samping rumah si bapak itu gitu. Nah itu kan ya, ini ya, berarti kita sama tetangga aja nggak kenal gitu, bagaimana kita bisa berbuat baik sama tetangga gitu kan. Maka di sini, maka dikaitkan dengan iman. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Yaitu tadi di Pondok Indah ya. Beda lagi di kampung. Ya, di Tambun Selatan itu atau di desa Mustika Jaya lah di Kota Bekasi itu ada satu kampung namanya Ciketing. Kalau orang Bekasi tahu nih ya. Pak Ali tahu Pak Ciketing ya. Nah, saya punya teman di situ. Ya. Rumahnya di pojok. Waktu itu belum ada Google Map, belum ada, Pak. Ya, kita hanya telepon-teleponan saja dan itu belum ada yang namanya SMS, belum ada ya. WA pun belum bisa, apalagi hanya bisa telepon saja gitu kan. Mau ke rumah nih, iya nggak apa-apa. Gitu kan, ditunggu ya, gitu kan. Kita keliling Pak naik motor sama teman berdua boncengan tuh. Ya, kita ketemu kita nanya orang yang ada di lapangan sepak bola. Saya tanya, "Pak, kenal si fulan?" "Oh, iya, di ujung sana rumahnya belok gitu." Nggak taunya Pak, dari lapangan itu ke rumah teman saya itu jaraknya 2 kiloan loh. Jauh. Itu tahu ya. Ini subhanallah. Yang betul kata Ibnu Khaldun itu ternyata apa dalam kitabnya itu Ibnu Khaldun mengatakan bahwasannya ya, dulu itu budaya desa lebih baik daripada di budaya di kota. Bahkan adab ya, etika, norma, nilai-nilai budaya itu lebih baik ada di desa daripada di perkotaan. Tahu zaman sekarang ya, sudah zaman digital ya. Ya. Dunia media sosial merambah ke semua lokasi ya. Jadi nggak ada yang namanya kampung. Ya. Mungkin kalau ke pelosok-pelosok Kalimantan masih ada tuh. Kalimantan, Papua, Sumatera gitu masih ada mungkin. Tapi kalau wilayah Jabodetabek kayaknya nggak ada yang sebut kampung banget gitu, nggak ada. Ya, hampir semua sudah kenal dengan gadget ya, semua sudah kenal dengan teknologi gitu kan, digital ini. Baik, ini ya, ini poin yang kedua. Bagaimana di sini ya tetangga ya, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tetangga adalah bentuk daripada iman, keimanan kita. Ya, jadi jangan kita aktivitasnya rumah tempat kerja. Nah, tetangga kita nggak ada yang kenal kita, kita pun nggak kenal tetangga kita. Dipertanyakan tuh, Anda manusia apakah apa ya? Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang perkara yang ketiga adalah waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu.
Nah ini perkara iman yang ketiga dalam hadis ini nih. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi ada 3 poin ya. Yang pertama adalah berkata atau bicara yang baik. Kalau nggak bisa baik, kata-katanya lebih baik diam. Yang kedua adalah apa? Ya, memuliakan tetangga. Yang ketiga adalah memuliakan tamu. Kita akan bahas lebih mendetail nih. Terkait yang pertama, adab berbicara. Ini kembali kepada hadis Nabi kita Muhammad SAW ya. Di sini ada 3 ya. Adab berbicara itu ada 3. Yang pertama, berbicara hal-hal yang mengandung manfaat. Ya, bima fihi naf'un. Jadi harus ada manfaatnya tuh, Pak. Isi kita itu apa sih? Kalau kongko-kongko, kalau kata anak muda hangout ya. Atau istilah lain nongki-nongki gitu kan. Nongki di mana, di kafe mana gitu kan ya, hangout di mana nih gitu kan, itu kumpul-kumpul ngapain tuh, ngomongin apa ya? Kalau misalkan membicarakan masa lalu, berarti Anda bukan anak muda, Anda orang tua kan gitu ya. Kalau orang tua itu kan biasanya apa, bicara nostalgia gitu ya. Tapi usia Anda 20 tahun bicaranya masa lalu gitu, masa ketika SMA, itu nostalgia, namanya Anda sudah tua. Tapi kalau anak muda itu bicara masa depan, gitu kan ya. Misalkan anak SMA nih, kumpul boleh, nggak ada masalah sebenarnya. Asli, apa namanya, hukum asal nongki-nongki atau hangout itu boleh-boleh saja, nggak ada hadis yang melarang, nggak ada. Tetapi selama itu manfaat gitu ya. Nah, apa yang dibicarakan? Mungkin ya anak SMA nih yang kelas 12 mau lulus, bicarakan bagaimana kita kuliah di mana nih. Nah, itu bagus. Ya, tapi kalau misalkan happy-happy dulu nggak, nah ini ya. Maka kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita itu harus kita pertanyakan apakah mengandung manfaat. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua adalah tidak berlebihan dalam membicarakan perkara yang mubah. Nah, di sini jamaah, kalau misalkan itu tidak ada manfaatnya, tapi sebatas guyon, misalkan ya senda gurau, itu kan mubah ya. Ya, Nabi kita Muhammad SAW itu mengatakan, inni la amzahu walakini la aqulu illa haqqo. Kata Nabi itu, sesungguhnya aku ini suka candaan, suka bercanda, suka guyon. Walakini la aqulu illa haqqo, tetapi aku tidak berkata, tidak berbicara kecuali yang benar. Jadi nggak boleh tuh, ya, bercanda tapi ngebohongin, nggak boleh tuh. Bercanda tapi dusta, itu nggak boleh. Gitu, bercanda boleh, tapi yang benar, mengandung hikmah lah gitu ya. Contohnya misalkan, satu ketika ada nenek-nenek ya, nenek tua ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nanti aku kalau sudah mati, aku masuk surga apa neraka? Gitu ya. Nenek tua yang bertanya nih, apa jawaban Nabi? Wahai nenek, di surga tidak ada nenek-nenek. Ini Nabi bercanda sama nenek-nenek. Dicandain, itu nangis tuh nenek tuh. Nah, ya, maka Nabi langsung mengatakan nanti penghuni surga semuanya adalah muda, usianya muda. Oh, jadi yang tua-tua ini akan dimudahkan kembali usianya. Bahkan kalau kita baca beberapa riwayat, diantaranya usianya antara 19, yang paling tua paling 30 tahunan lah. Itu paling tua gitu. Dan penghuni surga itu makin lama di surga itu makin yang cantik makin cantik, yang ganteng makin ganteng gitu. Beda dengan di dunia ya. Ya, lagi usia 20 tahun ganteng. Usia 30 tahun masih kelihatan gantengnya. Begitu usia 60 tahun, udah peot udah. Ya nggak ganteng lagi gitu ya. Meskipun kelihatan bekas-bekas ketampanannya masih ada gitu. Tetapi nggak selamanya gitu kan ya. Ya, saya ketemu teman saya dulu ketika reunian SD. Wah, yang jauh banget ya. Ya, janjian gitu kan. Ini teman laki-laki saya gitu, teman biasa satu tim gitu kan. Ya, satu komunitas lah gitu. Itu aja kita ketika ketemu nggak ingat siapa ini gitu kan. Ya, karena sudah puluhan tahun yang lalu. Ya, padahal dulunya teman dekat kita. Ya, suka main-main bersama-sama, itu komunitas 5 orang itu kemana-mana berlima aja main gitu kan, mancing sama-sama gitu, main bola sama-sama. Tapi begitu sudah usia 50-an sampai 50 gitu ya, kepala 5, ketika mau ketemu kita bingung, lu siapa? Gitu kan.
siapa lu gitu kan. Nah ini ya, itu ya kalau sudah tua di dunia begitu. Tapi kalau di surga itu nggak begitu, ya. Makin lama tinggal di surga kita makin makin sehat, makin muda gitu kan. Ya, subhanallah ya, ini luar biasa jamaah. Ya maka tadi ya Nabi Muhammad mencandai nenek tua itu, ya. Nenek tua hampir menangis ketika disampaikan demikian, ya si nenek itu pun langsung ceria gitu kan, tersenyum, tertawa gitu kan, gembira dia. Itu boleh, itu kebenaran itu hak, ya. Tapi jangan ngebohongin kecuali dalam 3 hal ya. Candaan dalam 3 hal. Bukan candaan, bohong dalam 3 hal. Ya. Pertama adalah berbohong dalam peperangan, itu boleh. Ya, peperangan dengan siapa? Dengan musuh. Siapa yang dikatakan musuh? Yang membenci Islam itu loh. Itu musuh kita tuh. Yang memerangi orang Islam, itu musuh kita. Kalau hanya beda pendapat itu bukan musuh kita, Pak. Kalau hanya beda partai bukan musuh kita itu. Ya, bukan. Yang ini kuning, yang ini hijau, musuh-musuhan bukan itu. Ya, musuh kita adalah yang memerangi kita sebagai umat Islam. Maka ketika menghadapi musuh, Nabi membolehkan kita bohong kepada musuh itu. Ini sebagai bagian daripada apa? Taktik. Ya, strategi peperangan, boleh. Yang kedua adalah dalam mendamaikan dua pihak yang sedang berselisih, itu boleh bohong. Gitu ya, boleh bohong. Nah, yang ketiga adalah apa? Istri boleh dibohongi oleh suaminya dalam rangka apa? Supaya terjadi hubungan yang harmonis. Candaan-candaan gitu, Pak. Candaan-candaan gitu ya. Wah, mama kok makin cantik gitu ya. Boleh itu. Ya, tapi jangan modus gitu ya. Ya. Modusnya sini baiklah gitu, boleh. Tapi modusnya bukan modus pengen yang negatif-negatif, enggak. Supaya apa? Supaya makin sayang, supaya suasana itu cair segala itu boleh. Gitu ya. Mama kok usia 60 tahun makin cantik aja, makin oke nih gitu kan. Nah, itu boleh. Padahal itu bohong. Gitu ya. Itu canda-candaan yang dibolehkan. Jadi, kalau saya lihat di sini Nabi Muhammad SAW itu membolehkan kita sebagai suami menggombali istrinya, boleh. Kadang kita kan ketika pacaran doang gombalnya ya. Ya, kata-kata sayang. Oh, ketika pacaran doang, begitu udah 10 tahun menikah bukan lagi sayang tapi peyang gitu kan ya. Nah, itu. Nah, ini kata-kata sayang nggak keluar gitu kan. Ya kata-kata AA gitu nggak keluar ya. Nah, boleh ngucapin panggilan kesayangan kepada suami atau kepada istri, boleh. Gitu ya. Baik. Ini ya, yang kedua, adab yang bicara yang kedua adalah tidak berlebihan dalam membicarakan perkara yang mubah. Meskipun mubah boleh, tapi jangan pertama apa? Jangan sampai kebablasan. Yang kedua, jangan sampai kelewatan waktunya. Ya tadi ya, kongko-kongko, ba'da isya misalkan, boleh nggak? Boleh. Tetapi jangan sampai lupa waktu. Ini nih, Gen Z zaman sekarang itu seneng kongko-kongko. Ya. Ini ya, boleh nggak boleh saja, tapi jangan sampai lupa waktu. Karena apa? Kita harus istirahat, mengistirahatkan tubuh kita. Bahkan ada sebuah penelitian kesehatan, ya tubuh kita ini kan ada hati ya, ada hati Pak ya, liver ya, ada hati ya. Nah, hati ini di atas jam 11 malam itu adalah saatnya apa? Dia bertugas untuk membuang racun yang ada dalam tubuh. Nah, dia bisa melaksanakan tugas ketika tubuh kita istirahat. Dalam artian tidur, Pak. Begitu. Nah, kalau misalkan jam 11 lebih ya, lebih dari jam 11 malam kita nggak tidur, maka liver ini tidak bisa bekerja dia. Akhirnya apa? Banyak racun-racun yang masuk dalam tubuh kita dan tidak bisa dibuang tidak bisa difilter oleh hati tadi. Nah, ini bahaya. Ya, makanya orang yang biasa begadang tanpa alasan yang dibolehkan oleh Allah, oleh syariat agama ini, itu hati-hati, bisa kena penyakit hepatitis. Naudzubillah min dzalik itu ya, hati-hati makanya. Nah, itu. Kemudian adab yang ketiga adalah wajib berbicara. Ini Pak, wajib Pak. Kapan itu? Ketika ada kebutuhan yang mendesak. Ketika ada kebutuhan yang mendesak. Seperti apa? Menjelaskan kebenaran. Bisa maknanya menyebarkan ilmu Pak ya.
Seperti saya nih misalkan, saya nih diminta, bukan saya yang minta, Pak. Kalau saya menolak, saya dosa besar. Kok bisa iya? Namanya orang yang diminta untuk memberikan ilmu, tetapi apa? Menolaknya itu dalam hadis Nabi mengatakan, man katamal ilma, man suila an ilmin fakatamahu, gitu ya. Siapa yang diminta ilmunya, fakatamahu, tapi dia malah menyembunyikannya, Pak, nggak mau memberikan, maka nanti akan dicambuk dengan cambuk di api neraka nanti, naudzubillah. Jadi hukumnya wajib. Sama seperti orang misalkan diminta nasihat, ya, misalkan bapak gitu selaku tokoh sepuh di kampung ya, di perumahan gitu ya, ada misalkan datang ke rumah minta nasihat. Bagaimana tuh? Apakah kita menolak? Kasih nasihat. Sebab kata Nabi apa? Idastansohaka fansohu. Apabila saudaramu itu minta nasihat kepadamu, fansohu. Kasih nasihat. Tentu nasihat yang baik ya, jangan nasihat yang malah menyesatkan, yang baik-baik semampu kita gitu loh. Sebaik kita semampu kita begitu. Ya. Atau ya, kondisi mendesak lainnya seperti apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu wajib kita berkata. Ya, kalau nggak berkata dosa kita. Bahkan kata Nabi apa? Ya, as-sakitu 'anil batil kasyaitoni akhras. Orang yang diam terhadap kebatilan itu seperti setan yang bisu, Pak. Itu dia melihat kebatilan tapi dia nggak ngomong gitu loh. Nggak menegurnya, itu sama seperti setan yang bisu. Nah, itu ya. Jadi setan bisu pun itu dilaknat oleh Allah. Gitu ya. Nah, ini jamaah ya. Baik, adab berbicara. Jadi poin yang pertama, bagian daripada iman adalah hendaknya kita bisa berbicara yang baik sesuai dengan adabnya. Yang berikutnya adalah berbuat baik kepada tetangga. Ya, berbuat baik kepada tetangga itu paling enggak 3, Pak ya. Di sini ya. Pertama, peduli kepada tetangga yang memerlukan kebutuhan mendesak. Jadi sampai saya begini, Pak. Ya. Satu ketika saya meminta kepada jamaah itu untuk memperhatikan tetangga yang memang dia itu sebenarnya memiliki kebutuhan tetapi dia diam. Kita menyangka dia ini orang yang berkecukupan. Kenapa kita menyangka demikian? Karena dia itu tidak meminta-minta. Ya, saya yakin di lingkungan kita ada yang begitu, Pak. Ya, daripada kita ngasih kepada pengemis yang ada di pinggir jalan, maka utamakan apa yang dekat kita. Ya, saya pernah menyampaikan di sini juga ya, kalau misalkan kita ngasih hewan kurban, maka afdolnya di mana kita menyebarkan dagingnya, membagikan dagingnya di lingkungan kita. Gitu. Ya, berkorban di lingkungan ini. Ya, syukur-syukur kita banyak duitnya gitu ya, bisa berkorban di 10 titik misalkan, bagus. Wah, luar biasa ya. 10 titik, 1 titik di rumah kita, 1 titik di tempat lain, sampai 10 titik kita bisa menjangkau. Yaitu kalau punya rezeki yang banyak. Tapi kalau misalkan terbatas rezekinya hanya 1 saja, maka utamakanlah di lingkungan masyarakat kita. Gitu ya, jangan kemana-mana, jangan. Gitu. Lalu bagaimana kalau misalkan sudah overload di sini kelebihan, boleh nggak ke tempat lain? Boleh kalau begitu. Gitu ya. Nah ini jamaah ya. Jadi peduli kepada tetangga lah. Lihat tetangga kita, ya kan, tetangga itu kan 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah depan dan belakang. Itu tetangga kita tuh. Ya. Makanya kalau misalkan pengen tahu kedekatan seseorang di lingkungannya, bagaimana dia mewarnai lingkungannya, ya, salah satu cara yang paling mudah adalah kita datang ke teman kita, tanya di mana rumahnya, gitu ya. Kemudian kita berkunjung ke tempat itu, tanya tetangga-tangganya itu, Pak, kenal si fulan enggak gitu. Gitu ya. Oh iya Pak, kenal Pak, gitu kan. Ya. Nanti sekali-kali silakan Bapak-bapak datang ke rumah saya, nggak apa-apa. Tanya tukang ojek dah.
kayaknya nggak tahu juga gitu kan. Ya, ya coba seperti itulah. Jadi kata pepatah kalimat hikmah itu mengatakan apa? Anil mar'i la tas'al, ya, was'al an qarinihi, gitu ya. Tentang seseorang itu jangan tanyakan kepada orangnya, Pak, tapi tanyakan kepada temannya. Dalam hal ini mungkin tetangganya gitu ya. Tetangganya kenal nggak sama si fulan ini nih, gitu loh. Oh iya kenal gitu kan. Apalagi kalau misalkan dengan oh dia masih saudara saya gitu kan. Nah seterusnya lah gitu ya. Seperti itu ya. Nah maka di sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah menolongnya dan memberikan manfaat kepadanya. Yang poin pertama kan peduli, Pak, ya. Meskipun nggak bisa nolong tapi peduli gitu loh. Ya, nanya gitu ya, menyapa gitu kan. Nah yang kedua adalah menolong. Kalau bisa memberikan bantuan apapun bentuknya, bisa tenaga kita, ya, pikiran kita, waktu kita, mungkin ketika ada yang meninggal dunia kita meluangkan waktu untuk takziah, ya paling hanya 5 menit 10 menit gitu kan ya. Itu bagian daripada apa? Berbuat baik kepada tetangga. Ya, jangan sampai kita sibuk nggak sempat sama sekali kita takziah kepada tetangga kita yang kena musibah atau meninggal dunia tadi. Nah, yang ketiga ini mungkin ya agak langka nih, memberikan hadiah. Jadi kalau misalkan bapak-bapak gitu ya, misalkan dapat bonus nih, ya cobalah misalkan beli makanan gitu ya, bagi-bagi tetangga gitu kan. Itu hadiah tuh. Beli durian 5 biji, tetangga dapat apanya? Baunya doang. Dikasih baunya doang gitu. Nah, ya. Seperti itu ya. Maka coba dah. Ya, dulu ingat almarhum bapak saya, subhanallah ya. Dulu kita punya empang, Pak, ya. Itu bapak saya tuh kalau lagi ke Empang gitu ya, daerah Tangerang, Pak. Tanjung Pasir ya, yang ada pagar lautnya ya. Bapak saya punya tambak di situ dulu tuh. Itu subhanallah kalau dari situ bawa, Pak, berkarung-karung ikan gitu kan. Udah. Saya tanya, "Pak, banyak amat." "Nggak apa-apa, kita bagi-bagi tetangga kita," katanya gitu kan. Itu banyak banget ya dikasih semua tetangga gitu kan. Nah itu bagian pada kata beliau itu, ini hadiah buat tetangga kita. Karena kenapa? Kita kalau misalkan kena musibah jamaah, ya meskipun kita mungkin punya saudara di tempat lain, banyak saudara kita di daerah lain gitu, tapi yang pertama kali ya yang menolong kita adalah tetangga kita. Ya, punya misalkan pejabat di istana negara gitu kan. Apakah dia bisa langsung nolong kita ketika kita kena musibah? Enggak. Tetangga kita duluan lah yang akan menolong kita. Maka ini harus menjaga hubungan. Maka satu ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu kalau datang kepada Nabi Muhammad selalu menanyakan tetangga Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, kaifa jaruka?" Wahai Rasul, gimana kondisi tetanggamu? Sampai Nabi menyangka kalau tetangganya ini akan mewarisi harta-hartanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terakhir di sini adalah adab tuan rumah ya, bertamu nih Pak. Ini kalau kita ketamuan ya, kalau kita kedatangan tamu, ya paling nggak 3 nih adabnya. Yang pertama apa? Wajah ceria. Ya, wajah ceria. Jadi kalau bisa, kalau kita contoh orang Arab tuh Pak, kalau ada tamu dia tergopoh-gopohnya, ahlan wa sahlan, ahlan, sangat senang gitu ya, wajahnya senyum gitu. Itu subhanallah itu. Ya jangan datang tamu, ya, yang begitu lagi nih. Oh ini tamu yang tadi diundang ya, tamu yang tadi diinginkan gitu. Nah, nanti kita bahas juga adab tamu ya. Ini adab tuan rumahnya dulu Pak. Wajah ceria, kemudian berikutnya berbicara dengan baik. Ya, yang ketiga adalah apa? Segera menyiapkan jamuan yang tidak biasa, gitu. Jamuan yang nggak biasa, misalkan biasa makan apa? Ya, telur dadar gitu ya, sama nasi, misalkan sama sambal. Nah, ketika ada tamu coba ganti menu yang lebih spesial. Itu hari pertama tuh. Ya, yang lebih spesial gitu. Itu adabnya begitu. Ini hari pertama. Sedangkan pada hari kedua dan ketiga boleh menyajikan seperti yang biasa dikonsumsi oleh keluarganya. Gitu ya. Nah, ingat nih ya. Kalau kita melangkah ke adab tamu di sini, Pak. Adab tamu nih ya. Nih, kalau kita bertamu nih. Yang pertama apa? Tidak menyusahkan tuan rumah.
Ya, menyusahkan tuan rumah itu apa? Menginap lebih dari 3 hari. Ini nyusahin tuan rumah nih. Ya, jadi menginap itu, kalau kita menginap ya, itu paling lama adalah 3 hari, Pak. Paling lama 3 hari. Kata Nabi, abdiyafatu salasata ayamin. Abdiyafah, bertamu itu maksimal 3 hari. Gitu ya. Maka jangan, ini kita tahu adab gitu ya. Bertamu itu ya tidak boleh menyusahkan tuan rumah. Gitu. Adab yang kedua, jika merasa bahwa tuan rumah tidak bisa memberikan jamuan, maka tidak lama-lama bertamu. Ya, kita melihat nih, pas bertamu, waduh, ya kondisinya begini nih, kasihan itu kalau kita lama-lama gitu. Atau kita awalnya niatnya menginap gitu ya, ternyata tidak ada ruangan yang cukup gitu kan. Nah, kita batalkan niat kita menginap di tempat itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, nih kadang nggak kita lakukan nih. Jika tuan rumah tidak mengizinkan bertamu, maka hendaknya segera pulang. Jadi misalkan kita ngebel nih ya, mencet bel 3 kali nih ya, atau kita ngucapin salam 3 kali. Jadi ngucapin salam aja tuh ada etikanya kalau pertama tuh. Yang maksimal itu 3 kali. Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab nih. Salam. Ya. Ini salamnya tamu ya. Salam kan ada tiga macam ya. Ada salamnya tamu, ada salamnya mubalik, ada salamnya pengemis gitu ya. Kalau salamnya tamu biasa semangat. Assalamualaikum gitu kan ya. Ini tamu. Waalaikumsalam. Gitu kan. Salam yang kedua, salam balik. Assalamualaikum warahmatullahi, panjang dikit ya. Nah, salamnya pengemis lemes ya. Assalamualaikum. Nah, itu bisa membedakan kan. Kalau yang ngucapin salam lemes, jangan pengemis gitu kan ya. Nah, ini kalau tamu, assalamualaikum gitu kan. Kita tuan rumah atau ya tuan rumah nggak menjawab nih Pak. Ya kita mau tamu, tuan rumah nggak menjawab salam pertama kita. Kita ucapinnya salam yang kedua, assalamualaikum, nggak dibalas juga. Ya salam ketiga nggak dibalas juga, maka pulang udah. Jangan kita malah ngetok-ngetok pintu, malah ngintip-ngintip ke jendela, jangan. Ini etika ya, karena ada isyarat bisa jadi apa? Tuan rumah itu nggak mau menemui kita, nggak mau didatangi tamu. Apa dalilnya? Bisa kita buka surat An-Nur ayat 28 gitu. Ya itu ya, katakan ya. Wa in qila lakum warji'u farji'u. Ini An-Nur 28 nih Pak. Wa in qila lakum warji'u farji'u. Dan jika dikatakan kepada engkau pulanglah, maka pulanglah. Ya meskipun tuan rumah nggak ngomong begitu gitu kan, ada sebuah isyarat dari tuan rumah nggak mau menemui kita, udah pulang, jangan maksain. Bahkan ulama mengatakan, aku senang sekali dengan ayat ini. Ternyata apa? Hanya dengan tidak disambutnya oleh tuan rumah ketika aku mau bertamu, aku pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah ya. Jadi kita jangan dongkol, sialan ketahuan niat gua pinjam duit gak jadi kan gitu. Ini jamaah ya, ya subhanallah. Ini adab kita ketika kita menjadi tamu, dan yang sebelumnya adalah adab sebagai tuan rumah. Ini saja mungkin jamaah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, karena waktu yang terbatas sudah jam 1:04 ya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Jadi saya review sedikit. Ini adab. Dalam hadis ini ada 3 perkara iman yang dibahas. Yang pertama adalah kita hendaknya berbicara dengan pembicaraan yang baik-baik. Kemudian kita hendaknya memuliakan siapa? Tetangga kita. Dan yang ketiga adalah kita memuliakan tamu kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.